Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi dengan Pak Rohim. Untuk hari ini kita akan membahas tentang hakikat ilmu sosiologi. Ketika pada video sebelumnya kita sudah belajar tentang ciri-ciri sosiologi, untuk hari ini kita akan membahas tentang hakikat ilmu sosiologi. Oke, yang pertama langsung saja. Hakikat yang pertama, sosiologi merupakan sebuah ilmu sosial, bukan ilmu alam. Kenapa? Karena yang dikaji dalam sosiologi itu gejala-gejala kemasyarakatan, bukan gejala alam gitu ya. Itu hakikat yang pertama. Kemudian yang kedua, sosiologi adalah ilmu yang empiris dan rasional. Sama dengan ciri-cirinya, sosiologi itu empiris, kemudian sosiologi juga harus rasional. Rasional artinya dapat diterima dengan akal sehat gitu ya. Hal ini juga berkaitan dengan metode yang dipakai dalam sosiologi untuk mengkaji masyarakat ya. Jadi metode-metode seperti ini harus masuk akal. Oke, misalnya adalah ketika seorang peneliti ingin mengkaji sebuah masyarakat, itu masuk akal gitu kan. Ingin mengkaji misalnya kemiskinan di masyarakat, itu juga masuk akal. Tetapi ketika seorang peneliti ingin mengkaji kehidupan masyarakat setelah mati misalnya, nah itu tidak masuk akal dan tidak bisa digunakan menggunakan metode dalam sosiologi gitu ya. Kemudian sosiologi merupakan ilmu yang abstrak, bukan konkret ya. Kalau masyarakat secara luas ini sifatnya kan abstrak, tidak kelihatan gitu ya. Kalau masyarakat sebagai fisik harusnya konkret, tetapi sosiologi tidak membahas masyarakat sebagai bentuk fisik, tetapi sebagai bentuk yang abstrak gitu ya. Nah, artinya sosiologi tidak mengkaji masyarakat sebagai bentuk fisik atau konkret, tetapi lebih menyoroti bentuk masyarakatnya, pola dalam masyarakat tersebut, peristiwa yang terjadi, fenomena sosial yang terjadi gitu ya. Nah, misalnya ketika mengkaji stratifikasi sosial, masyarakat itu ternyata berkelas-kelas. Kelas-kelas itu kan sifatnya abstrak ya. Orang dengan penghasilan tinggi kemudian menduduki peringkat atas di sebuah desa misalnya. Nah, yang di bawahnya adalah orang dengan penghasilan menengah ke atas. Yang di bawahnya adalah orang dengan penghasilan menengah. Yang terakhir, masyarakat dengan penghasilan rendah misalnya. Pengelasan-pengelasan seperti ini kan sebenarnya tidak terlihat secara konkret, secara fisik, tapi polanya yang bisa dipelajari gitu ya. Nah, ini adalah membuktikan bahwa sosiologi ini merupakan ilmu yang abstrak. Ya, sekali lagi masyarakat tidak dipahami sebagai bentuk fisik ya, tetapi pola-polanya, peristiwanya atau fenomenanya gitu ya. Nah, berikutnya sosiologi adalah ilmu pengetahuan yang bersifat umum bukan khusus ya. Karena sosiologi ini kalau dalam beberapa jurusan juga dipelajari sebagai ilmu yang umum gitu ya. Misalnya mengkaji interaksi itu kan hal-hal yang umum, mengkaji kelas sosial, mengkaji penyimpangan itu adalah hal-hal yang umum di masyarakat, bukan hal-hal yang khusus-khusus gitu ya. Tapi walaupun demikian ada kajian-kajian tertentu yang sifatnya khusus hanya dipelajari oleh orang-orang di jurusan sosiologi saja gitu ya. Kajian dalam sosiologi ini merupakan kajian umum yang selalu terjadi di masyarakat gitu ya. Nah, kemudian sosiologi ini merupakan ilmu yang bersifat kategoris bukan normatif. Artinya apa? Sosiologi ini membatasi diri atau membatasi dirinya pada apa yang terjadi pada saat ini. Kenyataan yang terjadi saat ini, bukan apa yang terjadi di masa lampau dan juga bukan apa yang harusnya terjadi. Jadi kalau normatif ini kebalikan dengan kategoris ya. Kalau normatif itu intinya apa yang diharapkan masyarakat sesuai norma yang ingin harusnya terjadi. Kalau kategoris ini apa yang benar-benar terjadi. Dan sosiologi lebih memfokuskan kepada hal apa yang terjadi pada saat ini, bukan harapan-harapan dari masyarakat. Itu artinya sosiologi bukan ilmu yang normatif, gitu ya. Kemudian sosiologi merupakan pure science atau ilmu yang murni, gitu ya, bukan ilmu terapan atau applied science, ya. Murni maksudnya apa? Sosiologi ini tidak dapat diterapkan secara langsung, ya. Ya misalnya ketika kita bicara interaksi sosial,
tidak bisa jadi tidak bisa diterapkan secara langsung ya kan. Walaupun demikian, ada beberapa hal yang dalam sosiologi yang kemudian menjadi terapan, misalnya sosiologi pembangunan, kemudian sosiologi industri, itu adalah ilmu terapan dari sosiologi. Tetapi sosiologi secara umum, sosiologi saja ya, itu adalah pure science atau ilmu murni. Sama ketika kita bicara fisika misalnya, fisika itu ilmu murni, tapi kalau sudah bicara teknik dan kemudian bicara mekanika, itu kan bagian dari fisika. Teknik dan mekanika itu ilmu terapannya ya. Kalau sosiologi juga sama, sosiologi sendiri itu ilmu murni, bukan terapan, tapi bagian dari sosiologi bisa menjadi terapan gitu ya. Kemudian, sosiologi bertujuan untuk menghasilkan pola-pola umum ya. Artinya sosiologi meneliti dan mencari apa yang menjadi prinsip-prinsip atau hukum-hukum umum dari interaksi manusia. Misalnya ketika terjadi kemiskinan yang sangat besar di sebuah wilayah, pola berikutnya yang terjadi, hukum-hukum umum yang terjadi berikutnya atau prinsip yang akan terjadi berikutnya, pasti muncul meningkatnya kriminalitas gitu ya. Nah, ini adalah hal yang menjadi hukum-hukum umum atau pola-pola umum. Nah, sosiologi membahas itu ya. Jadi kemudian bisa memprediksi apa yang akan terjadi menggunakan pola-pola umum tersebut gitu ya. Nah, untuk pertemuan kali ini Pak Rohim akhiri dan pertemuan berikutnya kita akan membahas tentang tokoh-tokoh sosiologi klasik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.